Sabda Kehidupan April 2026. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Lukas bab 24 ayat 29. Jalan menuju Emmaus mengingatkan kita pada perjalanan yang dilakukan oleh dua orang murid Yesus. Mereka sangat kecewa saat mereka berjalan karena segala mimpi dan rencana mereka serta pengalaman luar biasa yang mereka alami bersama Sang Guru telah menjadi sia-sia. Mereka kembali ke kampung halaman untuk melanjutkan kehidupan yang telah mereka tinggalkan, kehidupan yang mereka jalani sebelum bertemu dengan Tuhan. Baru 3 hari berlalu sejak penyalibannya, tetapi kekecewaan, ketakutan, dan keraguan-raguan menguasai para pengikutnya. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem dan meninggalkan mimpi-mimpi yang belum terwujud dan menjauhkan diri dari Kristus dan pesannya. Mereka sedih karena bagaimanapun juga mereka telah memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang dahulu menjadi alasan mereka mengikutinya sejak awal. Inilah kisah yang mudah kita pahami. Terkadang kita juga menghadapi situasi yang kompleks dan merasa benar-benar tersesat. Mungkin ada banyak pilihan yang tersedia, tetapi seringkali kita percaya bahwa berbalik arah adalah satu-satunya solusi. Menyerah dan pasrah tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mengurangi kesulitan dan penderitaan kita. Siapakah di antara kita yang tidak mengenal perjalanan ke Emmaus? Siapakah yang belum pernah menapaki jalan ini pada suatu malam ketika semuanya tampak musnah? Kristus telah mati di dalam diri kita. Tidak ada lagi Yesus di bumi. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Ketika para murid sedang berjalan, seorang asing bergabung dengan mereka, seolah-olah tidak mengetahui peristiwa yang baru saja terjadi. Ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, yang mengungkapkan seluruh kepahitan dan kekecewaan para murid. Pada awalnya ia hanya mendengarkan mereka, tetapi kemudian mulai menjelaskan kitab suci. Semuanya menjadi sebuah dialog, suatu perjumpaan yang meninggalkan kesan mendalam. Bahkan meskipun mereka belum mengenali bahwa ia adalah Yesus, para murid itu memohon agar ia tinggal bersama mereka karena hari sudah mulai gelap. Mungkin ini merupakan salah satu doa yang paling indah yang kita temukan dalam Injil. Ini adalah doa permohonan pertama yang disampaikan para murid kepada Yang Bangkit, dan sungguh mengharukan menyadari bahwa hingga hari ini kita pun dapat mengundangnya untuk melakukan hal yang sama, yakni tinggal bersama kita dan di tengah-tengah kita. Mata kedua murid itu akan terbuka ketika orang asing tersebut memecah-mecahkan roti, dan mereka bersuka cita karena akhirnya mereka mengenalinya. Hal itu akan mendorong mereka kembali ke Yerusalem untuk mewartakan kebangkitannya kepada teman-teman mereka. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. Kiara Lubik menulis, mungkin tidak ada kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata ini untuk menjelaskan pengalaman yang kami, para anggota Fokolare alami sejak awal, yaitu hidup bersama Yesus yang hadir di tengah-tengah kami. Yesus tetaplah Yesus, dan meskipun ia hadir hanya secara rohani, ia menjelaskan kitab suci dan kasih-Nya membakar hati kami. Inilah hidup. Setelah kami mengalami hal ini dan mengenalnya dengan kerinduan yang tak terbatas, kami terus berkata, "Tinggallah bersama kami, ya Tuhan, sebab hari telah menjelang malam. Tanpa Engkau, malam menjadi gelap." Malam adalah simbol kegelapan, ketidaktahuan, dan ketiadaan cahaya yang kita alami ketika kita tidak percaya akan kehadiran-Nya, kehadiran yang selalu menyertai kita. Malam menyelimuti bumi kita yang terluka dan tercabik, yang ditandai oleh pembantaian serta perang yang didorong oleh nafsu akan kekuasaan dan uang. Malam adalah apa yang dialami oleh jutaan orang
yaitu mereka yang tidak lagi memiliki suara untuk berseru melawan ketidakadilan dan penindasan. Bagaimana kita dapat menyadari kehadiran Yesus yang tidak selalu menyatakan diri sesuai dengan harapan kita? Bagaimana kita dapat memahami bahwa Dia berjalan bersama dengan kita dan berusaha menolong kita mengenali tanda-tanda kehadirannya? Terlebih lagi, bagaimana kita dapat menciptakan kondisi agar Dia hadir dan tinggal bersama kita? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak selalu kita ketahui jawabannya, namun mendorong kita untuk tidak berhenti mencari Yesus, untuk memusatkan perhatian pada Dia yang berjalan bersama kita, yang seringkali tidak kita sadari, serta untuk mengenali Dia yang dapat menghadirkan dirinya jika kita hidup dalam kasih timbal balik di antara kita. Jalan menuju Emmaus adalah lambang dari seluruh perjalanan hidup kita. Jalan perjumpaan dengan Tuhan, jalan yang memulihkan sukacita dalam hati kita dan membawa kita kembali ke dalam komunitas untuk bersama-sama memberi kesaksian bahwa Kristus telah bangkit. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam. The shadows they are falling.